Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverlina dari kelas A1 Manajemen semester 4. NIM saya 413 3402 18 10 47. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko keuangan. Nah, sebelumnya apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, strategi yang dapat diambil itu antara lain memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Lalu ada risiko keuangan. Nah, risiko keuangan itu apa? Risiko keuangan adalah segala macam risiko yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya diperbandingkan dengan risiko non-keuangan, seperti risiko operasional. Jenis risiko keuangan misalnya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko keuangan itu risiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Target keuangan usaha itu sendiri adalah besaran target yang ditetapkan oleh wirausaha dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa arus kas, laba usaha, dan pertumbuhan penjelasan. Lalu ada tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar. Nah, risiko pasar itu terdapat dalam berbagai bentuk risiko-risiko lainnya. Yang pertama itu ada risiko likuiditas. Risiko ini timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Pasar yang sangat tidak liquid ini misalnya real estate dan saham dengan kapasitas kecil. Lalu yang kedua ada diskontinuitas pasar. Ini mengacu pada resiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahan. Kejatuhan pasar saham misalnya pada tahun 2000 merupakan satu contoh kasusnya. Lalu yang ketiga ada risiko kredit. Risiko kredit ini merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Contohnya, pihak lawan yang menyepakati penukaran euro Prancis menjadi dolar Kanada mungkin gagal untuk menyerahkan euro pada tanggal yang dijanjikannya. Lalu yang keempat ada risiko regulasi. Risiko ini adalah risiko yang timbul karena pihak otomatis publik melarang penggunaan suatu produk. Lalu yang kelima ada keuangan untuk tujuan tertentu. Sebagai contohnya yaitu Bursa Efek Kuala Lumpur. Ini tidak mengizinkan penggunaan short sales sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas. Yang keenam ada risiko pajak. Risiko pajak ini merupakan transaksi lindung nilai yang tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Contohnya perlakuan kerugian valuta asing sebagai keuntungan modal ketika laba sedang disukai. Nah, terakhir itu ada risiko akuntansi. Risiko akuntansi sendiri adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindung nilai. Contohnya, ketika keuntungan atas lindung nilai terhadap komitmen pembelian
diperlakukan sebagai laba lain-lain dan bukan sebagai pengurang biaya pembelian. Pentingnya manajemen risiko keuangan. Pertama, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan dan adanya harapan yang besar dari investor pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Jika nilai perusahaan menyamai nilai kini, arus kas masa depannya, manajemen potensi risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu ada manajemen exposure. Manajemen ini membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Aliran arus kas yang stabil dapat meminimalkan kejutan laba, sehingga meningkatkan nilai kini ekspektasi arus kas. Laba stabil juga mengurangi kemungkinan resiko gagal bayar dan kebangkrutan atau resiko bahwa laba mungkin tidak dapat menutupi pembayaran jasa utang kontraktual. Lalu yang kedua itu ada manajemen exposure yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko bisnisnya yang utama. Dengan demikian, suatu perusahaan manufaktur dapat melakukan lindung nilai risiko suku bunga dan mata uang dan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Nah, yang terakhir ada para pemberi pinjaman. Karyawan dan pelanggan juga memperoleh manfaat dari manajemen exposure. Pemberi pinjaman umumnya memiliki toleransi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga membatasi exposure perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemegang obligasi. Nah, lalu ada jenis-jenis risiko keuangan. Yang pertama ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar atau risiko mata uang adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Suatu perusahaan atau pemodal yang memiliki aktiva atau operasi bisnis lintas negara akan memperoleh risiko ini jika tidak menerapkan lindung nilai atau hedging. Risiko nilai tukar yang terkait dengan instrumen mata uang asing penting dalam investasi asing. Risiko ini muncul karena perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas nyata yang akan mengakibatkan perbedaan laju inflasi. Lalu yang kedua ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga tetap akan turun. Demikian juga sebaliknya, risiko suku bunga umumnya diukur dengan jangka waktu obligasi. Teknik paling tua yang sekarang digunakan untuk mengelola risiko suku bunga. Lalu yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko ini yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai, meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya. Tapi ketika aset tersebut dikatakan tidak liquid, hal ini bisa terjadi jika pihak penghutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat membelinya. Nah, ada beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya risiko likuiditas pada perusahaan, yaitu yang pertama ada utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage, yang artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua,
Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah besar, baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, baik utang dagang, utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo harus secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Lalu yang ketiga, ada perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan panjang. Yang kelima, ada kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Lalu ada penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh. Ini terjadi penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Jika penjualan dan keuntungan diperoleh bersifat fluktuatif, maka artinya perusahaan harus melakukan perubahan konsep sebelum terlambat. Karena jika keterlambatan akan menyebabkan perusahaan memperoleh profit secara fluktuatif, sementara kondisi profit yang baik adalah yang bersifat konstan bertumbuh. Konstan bertumbuh artinya penjualan dan keuntungan perusahaan mengalami pertumbuhan yang stabil dari waktu ke waktu tanpa mengalami fluktuatif yang membahayakan. Nah, lalu ada jenis-jenis resiko keuangan menurut Pramantio Jahamputra. Ada resiko likuiditas. Resiko ini adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek atau pengeluaran tak terduga. Resiko ini terjadi bila perusahaan kekurangan yang tunai karena semua modal bentuk surat berharga, bangunan, dan lain-lain. Resiko ini menimbulkan kebangkrutan bagi usaha. Lalu ada resiko kredit. Risiko kredit adalah resiko bahwa pembeli secara kredit tidak mampu membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan. Risiko kredit atau sering pula disebut dengan default risk merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dengan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada suatu bank dapat dilihat dari yang pertama, lingkungan kredit. Lingkungan kredit yang kurang memadai akan mengakibatkan tingginya risiko kredit yang ditanggung oleh bank tersebut. Misalnya, semakin tinggi suku bunga yang diterapkan suatu bank terhadap kredit yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi. Dengan kata lain, akan semakin tinggi tingkat kontroversi dari nasabah bank tersebut dan kebijakan dan prosedur pemberian kredit. Dalam hal kebijakan dan prosedur pemberian kredit terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi risiko, yaitu ada perencanaan kredit, persetujuan kredit, pengkajian ulang kredit, dan pengadministrasian file kredit. Lalu ada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh bank, di mana dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan yang menjadi nasabah debitur. Dengan menurunnya tingkat pendapatan tersebut akan menyebabkan nasabah tidak akan mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan bank. Ada resiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang dihadapi wirausaha berupa kemungkinan tidak mampu menutupi kerugian. Misalkan jika wirausaha meminjam uang untuk meningkatkan kinerjanya tapi tidak mampu mengembalikan uang tersebut. Lalu ada risiko pasar. Risiko pasar ini berkaitan dengan potensi penyimpanan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likuidasi dan harus melakukan penyesuaian dengan pasar. Nah, risiko pasar umumnya
itu ada dua secara umum, yaitu yang pertama ada general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumen seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate relates atau berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Lalu yang kedua ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, produk yang terjual oleh suatu perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Jadi, contohnya suatu produk makanan yang mengandung lemak babi, misalkan secara Islam itu makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa baik cetak maupun elektronik, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Selain itu juga ada peranan akuntansinya. Akuntansi manajemen membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensial yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Nah, dalamnya ada identifikasi risiko pasar, yaitu kerangka pasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Lalu ada menguantifikasi penyeimbang, yaitu peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko yang meliputi proses kuantifikasi penyeimbang yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung nilai dan dibandingkan dengan biaya plus biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar. Lalu ada manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Risiko kurs valuta asing atau falas adalah suatu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam dunia kurs mengambang. Manajemen risiko mencakup antisipasi pergerakan kurs, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, perancangan strategi pelindungan yang memadai, dan pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dipahami, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.